Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Kanjeng Heri Darman ketemu Direktur Migran Watch. Oke, kita kembali ke channel Migran Watch. Ini kami akan berbincang dengan Bang Aznil selaku Ketua Direktur Migran Watch. Memang kita baru-baru ini sedang hot dan hipnya hangat-hangat tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu tindak pidana perdagangan orang ini atensi dari Bapak Presiden, Kapolri saat ini sedang melaksanakan tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu kita tahu, kita membaca di media online, di media TV, banyak yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, bagaimana kita mendengar pandangan dari Direktur Migran Watch tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang? Nah, kita pada hari ini ingin bertanya kepada Bang Aznil. Bang Aznil, apa kabar Bang Aznil? Kabarnya baik. Nah, saya kan melihat baru-baru ini Bang Aznil sangat populer tentang membahas tindak pidana perdagangan orang. Saya lihat beberapa waktu yang lalu keluar di media TV, sangat luar biasa. Dan saya ingat, saya melihat juga berapi-rapi dengan bertemu dengan Kepala BP2MI. Nah, bagaimana pandangannya Bang Aznil selaku Direktur Migran Watch berkenaan tentang tindak pidana perdagangan orang? Bisa menjelaskan? Bisa, sangat bisa sekali itu. Jadi gini itu, saya itu menolak menggunakan istilah TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena saya lama terjun di dunia pekerja migran ini, saya nggak tahu lah apa aja permasalahan-permasalahan yang ada di pekerja migran ini, PMI kita ini. Karena gini, kasus ketenagakerjaan dengan kasus TPPO itu dua hal yang berbeda, sangat jauh berbeda, sangat jauh sekali berbeda. Ini seperti air dan minyak. Air dan minyak ini harus dipisahkan. Wujudnya mirip, tapi sifat dan karakteristiknya pasti beda. Kalau tidak bisa memisahkan antara TPPO dengan permasalahan PMI, ini bisa nggak ketemu obatnya tuh, nggak ketemu obatnya. Harus ada obat gitu. Ya harus ada sebuah sesuatu yang kita lakukan tujuannya kan mencari jalan yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Betul. Untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara, untuk kedepannya. Kalau TPPO itu udah jelas-jelas murni kejahatan, udah final, nggak ada diskusi lagi. Lu merampok, lu menjual orang, ya penjara. Nah, yang menurut Pak Aznil ini, yang Pak Aznil pahami sebagai Direktur Migran Watch, definisi tidak pidana perdagangan orang apa? Sederhananya seperti ini, di bawah tekanan, di bawah kendali dia, di bawah ancaman dia, itu TPPO. Dan lalu dieksploitasi, memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sementara ini tidak di bawah tekanan, tidak di bawah kendali. Kalaupun ada keuntungan, itu sifatnya bisnis. Keuntungan jasa. Jadi jangan samakan jasa ketenagakerjaan dengan perdagangan orang, jangan disamakan. Maksudnya tadi tidak di bawah tekanan itu seseorang yang dipekerjakan ke luar negeri itu artinya dia tidak di bawah tekanan dari seseorang itu. Jadi di bawah tekanan gini, contoh sederhana pelacur tadi. Seorang pelacur didagangkan dia, dilacurkan dia. Lalu si orang yang punya kendali itu dapat untung sebesar-besarnya. Itu satu itu di bawah kendali. Ada 3 unsur. Saya jelaskan 3 unsur TPPO itu. Satu prosesnya, kedua caranya, ketiga akibat eksploitasinya. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, negara bisa sewenang-wenang dong, abuse of power dong. Berarti menghukum orang yang belum tahu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ini bisa berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Sama kasus petrolilisasi waktu zaman Soeharto dulu, di mana orang bertato, orang preman, orang ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong dianggap semua itu pengganggu ketertiban atau preman yang sukanya penjahat lah. Lalu ditembak oleh penembak misterius, sehingga kasus kejadian di tahun 80-an ini termasuk pelanggaran HAM. Jangan sampai terjadi gitu. Karena saya sayang sama Pak Presiden, saya sayang sama sahabat saya Benny Ramdhani. Saya harus ingatkan beliau. Kepala BP2MI. Saya ingatkan beliau, saya berikan masukan supaya jangan serampangan kayak gitu, jangan mudah menggunakan kata-kata PPPO. Tapi kalau ini ketenagakerjaan, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, kasus kriminalitas, ketemu nih obatnya. Tepat. Pertama, negara tidak melakukan kesewenang-wenangan, menggunakan hukum yang tepat. Kan? Kedua, ada solusinya. Ada masalah apa di balik terjadi kayak gitu? Nah, itu dia. Sampai 4 juta orang, 5 juta orang menjadi PMI ilegal, ada apa nih? Kalau 2 orang, 3 orang, 100 orang, atau 1000 orang masih sebut oknum lah. Ini udah 5 juta.
ini ilegal. Ini ada yang salah dong. Ada sistem yang salah. Sistem yang salah ini kalau ini dilibatkan dimasukkan karena ketenaga kerjaan pekerja migran, kita mau ubah nih. Pertama pasal yang dikenakan tepat, kedua solusinya ada korupsi kita. Apa itu pekerjaan seks, kerjaan paksa, pekerjaan seks, melakukan pelanggaran organ gitu, kerja paksa juga. Anak di bawah umur 18 tahun itu udah masuk unsur penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia. Nah, itu penyelundupan kan TPPO ya. Itu yang selama ini menurut pandangan Bang Azmi selaku Direktur Migran Watch yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebenarnya kita dukung ya. Ya, kita tetap dukung program pemerintah ini. Nah, yang pasti dong. Ya, tujuan baik kok. Tujuannya baik. Nah, tapi jangan sewenang-wenang kayak gitu. Nah, jadi gimana solusi yang terbaik menurut Bang Azmi selaku Direktur Migran Watch agar pihak kepolisian pada penegak hukum ini kan ini gabungan kan, Satgas TPPO ini kan gabungan dari instansi pemerintah, BP2 ini menakar kan. Apakah akhirnya presiden itu dengan adanya kita lihat baru ini ada di Myanmar, ada di Thailand terjadi perdagangan itu kan itu unsurnya terpenuhi ya? Terpenuhi. Nah, Ada bagaimana pandangannya Pak itu yang seperti itu apakah itu bisa terpenuhi melakukan tindak perdagangan orang? Ya? Terpenuhi karena ada unsur penyekapan. Kedua, orang penyekapan itu diselamatkan oleh negara. Udah terpenuhi. Ya. Karena ada korban. Ada terjadi eksploitasi terbukti. Kalau dari masyarakat tiga unsur tadi, cara aja baru terpenuhi, proses baru terpenuhi, tapi ekspresi nggak terpenuhi, gagal nih, gugur. Harus ketiga-tiganya, kecuali anak di bawah 18 tahun. Dua unsur cukup terpenuhi. Ya, jadi ini di Myanmar itu terpenuhi unsur ketiganya. Makanya saya imbau Polri untuk fokus kalau mas TPPO fokus ke tuh yang ke Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina itu jelas. TPPO-nya itu jelas ya. Itu jelas. Terpenuhi unsurnya, bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Ya, itu pun walaupun sulit ya. Ini silakan bagaimana pandangannya Pak Azmi selaku Direktur Migran Watch. Kita akan tahu kan di tahun 2015 itu kan Timur Tengah itu kan ditutup oleh pemerintah. Mungkin karena ada salah satu di antara sebab akhirnya pemerintah mengambil satu kebijakan tentu untuk menyelamatkan warga negara Indonesia mungkinnya ada untuk ke Timur Tengah ya kan. Mungkin pandangan pemerintah itu mempunyai pandangan tersendiri ya kan. Nah, bagaimana menurut Bang Azmi selaku Direktur Migran Watch sekiranya seseorang itu ingin bekerja keluar ke Timur Tengah misalnya, terus dibantu dengan seseorang, terus dia berangkat ya kan pada tahun 2015 tapi ditutup, apakah itu masuk TPPO? Apa masuknya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017? Gimana pandangannya? Mau belak-belakan atau gimana nih? Ya mau dari pandangan dari pandangan saya kan. Secara umum aja gini. Secara umum ya. Kita menyayangkan ya, bukan menyayangkan. Kalau saya itu sebenarnya marah. Marah sekali ketika hak warga negara ditutup, dilarang. Kalau ditutup oleh pemerintah. Kepmen 260 itu. Tahun 2015. Kalau moratorium itu sifatnya kan 6 bulan 1 tahun. Ini sejak 2015 sampai 2023 udah 8 tahun. Ini bukan moratorium lagi namanya, udah melarang hak asasi manusia, hak bekerja. Dua itu melanggar juga konstitusi pasal 27. Ini sangat luar biasa. Itu sebaiknya apa? Harus dibuka atau bagaimana? Harus dibuka, tapi ditata dengan baik. Oke. Kita jujur nih, yang sekarang kata pemerintah kan bisa berdalih, udah kan buka SPSK. Maaf kata nih, kita belum uji coba, kita lihat aja 6 bulan ke depan. Tapi kemarin kan sudah launching sekarang. Iya launching, SPSK. Kita uji 6 bulan ke depan. Benarkah SPSK ini solusi dari terjadi masalah sama ini? Ini mungkin lebih bahaya lagi sih. Lebih berbahaya SPSK-nya ini, sistem yang buat pemerintah ini. Dibandingkan, maaf yang Tarzan tadi kata orang Tarzan yang menempatkan ilegal tadi itu. Lebih mereka lebih ini. Karena saya mengamati lapangan, memantau mereka ini, gitu. Dan mereka tuh ilegal di sini, tapi legal sana. Terus gini, satu lagi,
Ini ketum harus tahu juga. Visa yang digunakan oleh para antusudoral ini, pengusaha-pengusaha antusudoral ini, ya ke Timur Tengah, Arab Saudi ini, Arab Saudi. Ini visanya visa cleaning service. Oh, untuk SPSK. Ya, enggak, untuk yang para antusudoral ini. Oke. Yang bisa antusudoral ini. Iya. Sementara SPSK ini menggunakan osmed, visa pembantu rumah tangga. Oh. Itu ketua harus tahu. Kemarin itu sebenarnya SPSK yang launching itu udah melanggar Kepmen 260 juga. Yang melanggar Kepmen 260 itu pemerintah sendiri. Kenapa? Tidak ada. Kepmen 260 itu melarang pekerja domestic worker. Iya. Pekerja domestik. Sementara mereka menempatkan pekerja domestik. Buktinya apa? Lihat aja baliho di belakang pelepasan domestic worker. Kalau para antusudoral yang PT-PT yang menempatkan ilegal ini, yang antusudoral ini, mereka menggunakan visa cleaning, bisa bekerja di tempat formal, di kantor-kantor, di tempat formal perusahaan-perusahaan, bisa kerja di rumah. Kalau dia SPSK ini, visanya cuma untuk osmed aja, di rumah doang. Lebih bahaya tuh. Oke. Jadi ini memang Kepmen 260 ini seharusnya di